Biarlah kami semua menjadi murid-Mu, untuk bisa kami mendengar firman-Mu, dan di dalam hati kami bisa menanamkan firman, dan di dalam kehidupan kami firman tersebut akan berbuah. Berajarlah Tuhan, kami siap mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan Pak Charlie. Ya, shalom. Ini pertama kali saya datang offline di sini. Kayaknya terakhir kali online 17 Agustus juga. Saya dapat payung dari sini. Ya, lewat Zoom saya dapat payung dari sini. Payungnya saya bawa sekarang. Mau lihat? Nggak perlu cari. Oke, perkenalkan, nama saya Charlie. Saya dari PDPKK Immanuel, termasuk komunitas kategorial. Saya dari Paroki Katedral Jakarta. Setiap minggu saya tugas sebagai prodiakon katedral. Dan saya sudah berkeluarga. Anak saya 3, istri saya 1. Dan di sini ada mantan pembimbing saya, Bro Alphonse. Agak grogi ketemu pembimbing gitu ya. Oke. Awalnya ketika saya dapat tema ini, saya bingung mau ngomong apa ya. Temanya berat, ada 3 tema di dalamnya. 1, merdeka, sejahtera ekonomi, berkat bagi sesama. Mau ngomong apa gitu? Apakah saya sudah sejahtera secara ekonomi? Kayaknya jauh. Apakah saya sudah merdeka keuangan? Jauh juga. Terus saya mau ngomong apa? Saya mikir, Tuhan, saya harus bicara apa kepada anak-anakmu ini? Dan puji Tuhan, dapat ayatnya baru kemarin dapat flyer, saya baru dapat Galatia 5 ayat 1. Saya lihat ayat ini baru di flyers. Pertama saya dapat ayatnya Matius 6 ayat 9 sama 33. 2 minggu lalu ngomong tentang merdeka juga ya. Saya merdeka. Udah dibahas tentang merdekanya sama yang sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu? Galatia 5 sudah dibahas. Kira-kira Galatia ini ngomong tentang apa sih? Ada yang bisa memberikan masukan? Apa yang mau dibicarakan Rasul Paulus kepada umat di Galatia? Ada? Yang ikut 2 minggu lalu mungkin. Jadi ketika kita sebagai umat Katolik ya, ketika kita baca Alkitab, kita harus mengetahui konteks dari ayat itu apa. Apa konteks dari ayat Galatia 5 ini? Pertama, konteksnya adalah orang di Galatia, umat di Galatia itu disusupi oleh pengajaran-pengajaran yang bukan berasal dari para rasul. Ya. Kenapa? Karena ini sebelum bahas ini, Bapak Ibu ingat kita setiap minggu pasti melakukan syahadat iman rasuli. Tahu? Ingat syahadat iman rasuli seperti apa? Percaya. Nah, kenapa kita disebut syahadat iman rasuli? Apa itu syahadat iman rasuli? Ini penting sekali buat iman kita sebagai orang Katolik. Syahadat iman rasuli adalah percaya kepada Yesus sesuai dengan iman para rasul. Bukan percaya pada Yesus sesuai dengan iman Romo A, Romo B, pewarta A, pewarta B. Enggak. Percaya pada Yesus sesuai dengan iman para rasul. Nah, iman para rasul itu seperti apa? Nah, ini yang dibahas di dalam Galatia 5. Jadi ada orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem mengajarkan, oh kamu harus disunat, kamu harus mentaati hukum Sabat,
Itu ajaran orang-orang yang bukan para rasul, tapi mengajarkan di Galatia dan juga di Roma. Jadi Galatia dan Roma ini mirip-mirip latar belakangnya. Akhirnya umat di Galatia ini ingin melakukan sunat, sabat, makanan haram. Padahal kalau kita perhatikan di kisah para rasul itu sudah dikatakan gak perlu sunat itu untuk orang-orang yang non-Yahudi. Nah, oleh karena itu kita buka Galatia 5. Kita baca bersama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, dikatakan apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Pertanyaannya di sini sudah pada merdeka belum? Yakin? Puji Tuhan, hari ini saya ketemu senior saya diingatkan ketika saya terikat seperti apa. Saya dulu sangat terikat. Walaupun saya sudah doa tiap hari, baca kitab suci setiap hari, tapi saya terikat dengan komunitasku. Dan aku nggak mau lepas dari komunitas. Padahal Tuhan udah bilang, kamu bukan di sini tempatnya, kamu harus pindah ke komunitas A gitu. Udah jelas. Bahkan saya udah minta teman-teman doakan, benar nggak sih gue dapat seperti ini gitu. Teman-teman mendukung. Bahkan teman yang nggak kenal, saling kenal, saya minta konfirmasi, benar nggak sih? Dukung, iya benar, kamu harus pindah ke komunitas A gitu. Tapi saya nggak mau pindah. Kenapa? Karena saya terikat dengan komunitas saya ketika saya SHDR pertama. Dan itu sangat, saya cinta banget sama komunitas. Bahkan saya lebih mencintai komunitas saya daripada dengan perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ya, bukan anak Tuhan ya. Kita sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah, seharusnya kita harus nurut sama siapa? Tapi nyatanya kita nurut sama siapa? Diri sendiri, dengan ego sendiri. Ketika kita bersama, kita kata, oh saya anak Allah. Dikatakan dalam Yohanes kan, barang siapa kepercayaan padanya, ia diberi karunia sebagai anak-anak Allah. Kita dikatakan hamba Allah, benar? Kita hamba Allah bukan? Kita hamba Allah. Tapi yang kita nurutin siapa? Diri kita. Apakah kita tiap hari nanya sama Tuhan, Tuhan, apa kehendak-Mu atas hidupku? Pernah nanya gitu? Pernah nanya gitu? Padahal kita ngaku kita hamba Tuhan. Hamba itu ada seperti budak. Seperti budak. Kita harus nurut sama pemilik kita, Tuhan. Nah, dikatakan ketika kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berapa banyak kita menjadi hamba atas pekerjaan kita, tempat diperhamba dengan apa? Uang. Diperhamba apa? Hobi. Hobi gak dosa. Tapi ketika kita menjadi hamba dari hobi, itu jadi dosa. Uang gak dosa. Tapi ketika kita menjadi hamba uang, itu jadi dosa. Itu jadi keterikatan. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sudahkah kita benar merdeka? Saya pribadi, saya merasakan, oh iya dulu ternyata saya dengan kekuatan saya sendiri, saya berdoa. Saya dengan kekuatan saya sendiri, saya baca Alkitab. Tapi apakah saya sudah mencari apa kehendak Tuhan ada atas hidup saya? Tidak. Tidak. Teman-teman di sini saya yakin, di sini banyak senior-senior, pasti sudah berdoa, pasti sudah baca Alkitab. Tapi apakah kita sudah mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa visi Tuhan terhadap hidup kita? Sudah? Belum. Itu jujur. Seringkali saya diingatkan Tuhan beberapa hari ini, hampir seminggu ini, dari hari Sabtu, Tuhan ingatkan sebagai hamba Tuhan,
Sebagai hamba Allah, apakah kita sudah mencari kehendak Tuhan atas hidup kita? Apakah kita sudah mencari visi Tuhan atas hidup kita? Nyatanya belum. Saya nggak tahu kenapa saya dapat terngiang-ngiang terus ini. Seringkali kita terikat sekali dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, kita nggak sungguh-sungguh merdeka. Jadi ada yang merdeka palsu, ada yang merdeka asli. Kalau kita ingat zaman kemerdekaan itu ketika bom jatuh ke Nagasaki dan Hiroshima ya kalau nggak salah ya. Kan Indonesia merdeka. Setelah merdeka apakah langsung bisa bebas? Tentara sekutu pengen menguasai Indonesia. Sampai akhirnya apa? Bung Tomo menyerukan merdeka atau mati 10 November. Dikatakan seperti itu. Kemerdekaan itu butuh perjuangan. Kita terikat dari dosa. Bagaimana kita lepas dari dosa itu butuh perjuangan. Tapi perjuangan itu bukan perjuangan kita, tapi Tuhan Yesus yang berjuang untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Makanya ketika orang-orang Yahudi mengajarkan umat di Galatia, kamu harus puasa, kamu harus sunat, kamu harus melakukan hari hukum Sabat. Maka dikatakan di dalam Galatia ini, kalau kamu melakukan hukum-hukum itu, hukum Taurat, kamu itu tidak sungguh-sungguh merdeka. Kalau kamu melakukan A, B, C, D, E supaya kamu berkenan pada Tuhan, kamu tidak merdeka. Karena apa? Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sehabis-habisnya Dia mengasihi kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Tanpa kita lakukan apapun, Tuhan sudah mati di kayu salib menggantikan kita, dan Dia sudah menebus kita, dan Dia yang memerdekakan kita. Dikatakan apa sih? Di dalam Yohanes 8 ayat 34 kita buka. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita masih buat dosa kan? Jadi hamba dosa enggak? Kalau jadi hamba dosa berarti merdeka atau enggak? Belum. Ya. Jadi kita balik tadi Galatia 5 ayat 1, kita harus sungguh-sungguh merdeka. Nah, di dalam ayat 35-nya, hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Bagaimana kita dimerdekakan oleh anak? Datang ke sakramen tobat. Datang ke sakramen tobat. Ketika kita datang ke sakramen tobat, kita benar-benar dimerdekakan. Ketika Romo bilang, aku melepaskan kamu dari segala dosaku, dari segala dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kamu sudah bebas, kamu sudah merdeka. Nah, ketika kamu sudah merdeka, jangan mau lagi didakwa sama si jahat. Kamu kan yang suka buat cabul, kamu kan yang suka lirik-lirik cowok ganteng di TikTok, kamu kan yang suka lihat-lihat cewek cantik di TikTok atau di Instagram. Jangan mau lagi diintimidasi oleh si jahat. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh merdeka. Saya ingat suatu hari saya melayani satu orang perempuan dari Balikpapan. Dia konseling sama saya nggak bisa merasakan cinta dari orang tua saya
saya membenci orang tua saya. Padahal dia tim pelayan. Dia bilang, saya benci orang tua saya begini. Terus satu ketika dia bilang, papa saya minta saya biayain sekolah adik tiri saya. Dia bilang, saya bilang saya lagi banyak pengeluaran dan sebagainya. Terus saya cuma bilang gini sama dia, kalau itu bukan adik tiri kamu tolong atau enggak? Dia bilang, tolong pasti. Kenapa adik tiri kamu gak kamu tolong? Karena dia terluka karena papanya selingkuh, punya adik tiri. Akhirnya singkat cerita, saya bilang, kamu butuh yang namanya pelepasan, karena kamu membenci dan juga butuh penyembuhan luka batin. Akhirnya penyembuhan luka batin, saya suruh dia puasa 1 hari, aku dosa, habis itu didoakan. Setelah dia puasa, aku dosa, saya doakan. Dia bilang, kok sebentar ya, doanya cuma 5 menit katanya. Tapi lepas kan? Iya sih, lega, dia bilang. Nah, setelah dia lega, beberapa minggu kemudian mama saya meninggal. Dia telepon, Kak Cari, tapi dia nggak tahu mama saya meninggal. Kak Cari, saya baru bisa merasakan loh, papa saya sayang sama saya. Baik, udah 30 tahun gak pernah ngerasa papanya sayang sama dia. Baru kali ini dia bilang, saya bisa merasakan papa saya sayang sama saya. Karena apa? Karena dia dimerdekakan. Ketika kita dimerdekakan, pikiran kita pasti berubah. Cara kita memandang pasti berubah. Nah, kita ngomong soal kemerdekaan keuangan ya tadi, Ibu. Ya, kesejahteraan ekonomi ya. Ya, jadi ketika kita dibilang kemerdekaan ekonomi seperti apa sih? Ketika kita sudah merdeka, cara pandang kita tentang uang pun akan berubah. Amin. Saya yakin di sini udah ikut SHDR semua. Ingat ketika dulu sebelum SHDR, mungkin uang adalah segalanya, betul? Yang begitu siapa boleh katakan? Dulu ya, uang adalah segalanya. Tapi setelah merdeka, uang segalanya kan? Enggak. Betul. Ketika kita belum merdeka, boro-boro kita mikirin orang lain. Mikirin makanan di rumah aja belum tentu bisa. Betul? Saya sudah beberapa tahun ini full time pelayanan. Saya melayani khotbah. Tapi ketika pandemi, itu pertama kali yang buat saya pelayanan cancel semua. Anak ada 3, istri 1. Mau kasih makan apa? Waktu itu saya seperti itu. Tuhan, apakah saya harus kerja sekuler lagi? Saya bilang. Nah, tapi kalau sekuler mau kerja apa? Pandemi gak ada buka juga kan? Tahu apa yang terjadi? Setiap bulan saya mendapatkan uang dari orang-orang yang berbeda dengan nominal yang sama. Dan Tuhan bilang apa? Itu ada jawaban dari doa saya. Apakah saya mesti kerja di perusahaan lagi atau di instansi lagi? Jawaban Tuhan apa? Saya dikasih dari berbagai orang. Terus dia telepon saya, Charlie, tadi saya mau makan, tapi kepikiran kamu butuh apa? Saya bilang, Cik, saya pelayan Tuhan, saya gak boleh minta-minta. Tapi kalau saya dikasih, saya terima, saya bilang. Dan itu terjadi setiap bulan. Ada aja yang keingetan saya, ditransfer duit dengan nominal yang sama. Ajaib kan? Ajaib.
Apakah itu merdeka secara ekonomi? Justru kemerdekaan secara ekonomi terdapat di romo-romo kita. Romo-romo kita yang melakukan kaum kemiskinan. Apa milikku adalah milik Tuhan. Kita cuma sebagai manajer Tuhan aja. Semua uang yang kita dapat itu adalah milik Tuhan. Kita kembalikan apa yang milik Tuhan, dan sisanya ya kita manage uang Tuhan itu. Ketika Tuhan bilang, misalnya kita mau beli apa-apa, kita tanya Tuhan, ini kan karena ini uang Tuhan ya, bukan uang kita. Misalnya kita kasih persembahan 10% ke Tuhan, misalnya ya, 10% ke Tuhan, 90% kita manage. Nah, ketika kita manage itu, ketika kita punya pikiran ini adalah uang Tuhan, mau pakai izin dulu nggak? Selama ini kita pakai duit, pakai izin nggak sama Tuhan? Ya, ingat ya, kalau kemiskinan romo-romo itu, segala milikku adalah milik Tuhan. Jadi ketika saya pergi bawa apa, ya pulang saya bawa apa juga, nggak bawa lebih. Bawa pergi satu koper, pulang satu koper. Semua miliknya adalah milik Tuhan. Nah, itu ketika kita bisa mikir, oh ini milik Tuhan. Ketika milik Tuhan, ketika Tuhan bilang, ya berikan kepada A, kasih. Berikan pada B, kasih. Oh ada romo lagi butuh ini, berikan. Karena apa? Itu milik Tuhan, bukan milik kita. Dengan kita tidak ada keterikatan dengan uang, kita akan lebih bijak memakai uang kita. Nah, ketika kita merdeka, kita bisa bijak memakai uang kita. Ya, di Amsal juga dikatakan, Amsal 14 ayat 23 dikatakan, dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kemiskinan. Jadi Amsal mengatakan kita harus bekerja keras. Bekerja keras bukan berarti kita terikat dengan uang, tapi karena kita butuh. Dan Tuhan tahu kita butuh. Maka di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Pertanyaan, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah yang tadi saya bilang, setiap hari apakah kita tanya, Tuhan, apa yang engkau kehendaki aku lakukan setiap hari? Kalau kita ibu rumah tangga, lakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kolose 3:23 kan ya. Kalau kita seorang pekerja, jadi karyawan, kita lakukan pekerjaan kita seperti untuk Tuhan. Dan itu kita akan produktif. Dan itu ketika kita sudah merdeka, kita bisa produktif. Kita bisa belajar dari Amsal, kebijakan-kebijakan bagaimana mengelola keuangan kita. Nah, setelah keuangan kita dikelola, kita harus berbagi. Dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Rasul 2 44-45. Ya, kita baca ya bersama-sama. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ketika kita sudah tidak terikat dengan uang, selalu ada, saya diajarkan begini sama pembimbing saya, kalau ada yang butuh sesuatu dan kamu bisa membantu, kamu harus orang pertama yang membantu. Jadi ketika kita memanage uang Tuhan, kita bisa bantu orang, tapi dengan seizin Tuhan. Jangan, oh ini uangku, ini milikku. Terikatlah kita dengan uang, pelan-pelan kita jadi pelit. Jangan
Jangan dikira gereja kita bilang kan gak ada perpuluhan ya gereja kita ya. Gak ada perpuluhan bukan berarti kita harus pelit loh. Yesus bilang apa? Persembahan janda miskin, dia memberikan seluruh nafkahnya, itu adalah yang terbesar. Yang Tuhan lihat bukan berapa yang kamu berikan, tapi berapa sisa yang ada padamu. Berapa uang yang kamu manage untuk Tuhan, untuk kemuliaan rumah Tuhan, untuk persekutuan doa. Persekutuan doa juga pasti butuh dana. Butuh gak tim? Butuh. Selalu minus atau selalu plus? Oh, plus, puji Tuhan. Berarti luar biasa PD-nya ya. Karena banyak PD yang minus di tempat lain. Oke, jadi saya suka banget yang namanya Kisah Para Rasul 2 ini. Sangat suka. Hampir setiap hari saya baca Kisah Rasul 2 ini. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul 2 ini itu menggambarkan kehidupan jemaat perdana. Dan kehidupan jemaat perdana itu dilakukan oleh gereja kita. Percaya? Percaya kalau gereja kita itu adalah gereja yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Ya. Jadi dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Siapa yang memecahkan roti tiap-tiap hari? Kita. Sudah belum memecahkan roti setiap hari? Sudah belum ekaristi setiap hari? Belum. Ayo kita ekaristi. Di sini jam 6 kan ekaristi tiap hari. Yang ikut ekaristi tiap pagi siapa? Oh, ada satu, puji Tuhan. Ya, ekaristi setiap hari. Kenapa? Di situ kita menimba harta surgawi. Ya, ketika kita bebas merdeka, kita harus menimba harta surgawi itu. Yesus katakan, barang siapa tidak memakan tubuhku dan darahku, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Penting. Ketika orang menerima tubuh dan darah Yesus, Tuhan bersatu dengan kita. Ketika Tuhan bersatu dengan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Balik lagi ke Galatia 5 tadi. Jelas tadi Galatia 5 itu dikatakan kamu sungguh-sungguh merdeka. Sudahkah kita merdeka? Udah belum? Kalau belum merdeka, coba ingat apa yang tidak memerdekakan kita. Apa yang membuat kita tidak merdeka setiap hari? Ingat kembali. Apa yang membuat kita terikat? Ketika kita merdeka, pola pikir kita berubah. Kita bisa memberi dengan sukacita. Sudahkah kita memberi dengan sukacita? Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu anak saya nanya sama saya, "Papa, kenapa Tuhan pilih kasih? Kenapa persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima?" Kira-kira Bapak Ibu di sini kalau dapat pertanyaan itu jawabannya apa? Kenapa kelihatannya Tuhan pilih kasih? Kita lihat 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita lihat Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri ketika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu.
hasratnya tertuju padamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apa yang sama? 2 Korintus sama Kejadian. Sudah dapat kenapa Tuhan berkenan pada berkenan pada Habel? Karena Habel memberikan dengan sukacita, Kain memberikan dengan wajah muram. Jadi nanti kalau kolektor wajahnya muram, ingat ya. Saat kita ikut Ekaristi, wajah kita muram, ingat ayat ini. Tuhan suka dengan orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan wajah muram. Ya. Jadi sekarang siapa yang suka memberi dengan wajah sukacita, katakan. Ayo tim lihat ya. Tim lihat. Ya, jadi ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan lihat. Ketika Tuhan lihat, Tuhan senang. Bukan Tuhan mati dulitan ya, tapi Tuhan senang dengan pemberian kita. Karena apa? Kita memberikan dengan sukacita. Ya. Ketika kita merdeka, pikiran kita tentang uang berubah, dan kita bisa memanage uang Tuhan dengan baik. Keluarga kita semuanya milik Tuhan. Kita serahkan keluarga kita pada Tuhan, biar mereka dipersembahkan pada Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.